apa saja dengan PKM itu karena memang lain prosesnya yang memang memberikan pengalaman yang luar biasa. Universitas pun memberikan dukungan yang tidak main-main gitu. Apa salah satunya yang tadi dijelaskan oleh Profesor Mini, UNESA pun berani menggaranti atau memberikan golden ticket ya. Jadi golden ticket itu tidak hanya untuk Putri Aryani saja begitu, tapi juga berlaku kepada mahasiswa UNESA yang mampu bersaing di tingkat PIMNAS gitu. Hanya sampai masuk di PIMNAS saja UNESA sudah memberikan golden ticket jika tugas akhir yaitu skripsi itu bisa digantikan dengan PKM. Nah, itu seharusnya menjadi motivasi lebih ya untuk kita untuk berkarya di bidang PKM. Seperti itu. Oke, monggo mungkin di slide selanjutnya Bu Marni. Slideshow-nya bisa di slideshow langsung Bu. Ini masih yang ini, yang file PowerPoint seperti itu. Halo, Bu Marni. Mungkin ditutup dulu, Bu. Oke. Iya. Oke, kalau begitu sambil menunggu slideshow-nya, Bu Lori mencoba menjelaskan berkaitan dengan PKM. Jadi memang PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, di mana program ini itu adalah program yang setiap tahun diadakan oleh Bilmawa, di mana bahwa di sini adalah salah satu naungan dari Kemendikbud, di mana apa itu tujuan dari pelaksanaan ini adalah ingin memberikan sarana kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma. Nah, kenapa dari itu PKM itu memiliki sekali banyak skim. Nah, skim itu apa, Bu? Intinya menu yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Nah, yang sedang banyak itu adalah istilahnya adalah ada PKM 8 bidang. Nah, yang perlu kita ketahui adalah 8 bidang ini itu apa? Seperti itu. Nah, perguruan tinggi tadi ya, perguruan tinggi itu adalah tujuannya adalah tadi harus menjalankan salah satunya yang dilakukan itu adalah melakukan tridharma. Tridharmanya tidak hanya dari dosen, tetapi dari mahasiswa. Nah, PKM ini menjadi salah satu cara atau sarana yang digunakan untuk apa? Untuk memberikan atau membiasakan dan menerapkan bagaimana mahasiswa itu bisa berpikir high order thinking skill. Apa high order thinking skill itu, Bu? Memiliki pemikiran yang menganalisis. Jadi tidak hanya mengamati, tidak hanya melihat, dan tidak hanya memahami, tetapi mereka mampu menganalisis masalah apa yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar mahasiswa. Seperti itu. Nah, masalah ini kan berarti harus ada solusi ya, solusi yang diberikan. Nah, dari solusi, dari masalah yang ditemukan mahasiswa itu otomatis akan mengajak untuk mahasiswa itu berpikir kreatif. Selain kreatif, mereka itu juga memiliki critical thinking. Untuk apa? Untuk mencari solusi yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat tentang masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, dari PKM ini sendiri sebenarnya juga bisa melatih berkaitan dengan soft skill dan hard skill-nya dari mahasiswa. Bagaimana, Bu, soft skill dan hard skill itu? Bagaimana cara menulis, bagaimana cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, bagaimana menyusun suatu program agar bisa diterapkan di masyarakat, seperti itu. Dimana di sini juga tadi dari PKM ini juga akan bisa dikonferensikan itu
menjadi salah satu program pemerintah, yaitu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dan ini juga bisa dihitung sebagai program SKS dari teman-teman juga. Dan otomatis jika ini berjalan dengan bagus, ini juga akan menjadi luaran dari suatu perguruan tinggi. Seperti itu. Slide selanjutnya, Bu Mai. Nah, di PKM atau di bidang PKM itu ada 8 bidang yang tadi dijelaskan Bu Loya. Jadi nomor 1 itu biasanya adalah berkaitan dengan PKMR. Apa itu PKM apa itu riset, tetapi PKM itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada PKM riset eksakta, di mana di sini adalah bidang yang memberikan wahana mahasiswa yang tertarik di bidang eksakta. Bidang eksakta itu apa, Bu? Bidang eksakta itu berkaitan dengan biologi, fisika, kimia, math. Itu tuh bisa. Seperti itu. Jadi contoh kayak misalnya di KM Eksakta itu membuat suatu suplemen untuk mahasiswa agar apa itu tetap fit selama 1 hari. Apa itu 1 hari seperti itu ya. Tapi komposisi suplemennya ini memiliki kadar apa? Nah, seperti itu masuk ke eksakta. Atau kayak misalnya membuat eksakta itu adalah juga kayak misalnya penemuan suatu unsur ada di dalam kayak misalnya bisa di apa itu namanya daun, bunga, ikan-ikan atau kerang itu tuh mau dilakukan penelitian untuk misalnya kecantikan, kesehatan atau untuk vitamin itu tuh juga masuknya adalah ke eksakta. Seperti itu. Bu, saya dari prodi PJKR, apa bisa bikin eksakta? Bisa. Kenapa enggak? Banyak cara, kayak misalnya bikin suplemen untuk teman-teman yang ada di olahraga, vitamin untuk anak-anak apa ini namanya anak-anak usia dini menghindari stunting atau enggak mereka bisa aktivitas anak kecil itu banyak, kemudian membuat vitamin itu juga bisa. Kemudian dihukum, apakah bisa Bu melakukan ETA? Lah mungkin kalau saya dihukum ini banyak yang tertarik di bidang ini ya, kayak misalnya ada suatu pasal yang bisa dimasukkan tentang apa ya unsur-unsur apa ya penentu dari kayak misalnya otopsi untuk apa ini namanya mayat atau apa yang bisa menentukan ini bagaimana itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ditanya apakah semua bidang itu bisa dimasukkan ke 8 apa dan skim PKM, jawabannya bisa seperti itu. Kemudian 2 yaitu ada namanya PKM RSH yaitu Riset Sosial dan Humaniora. Nah ini itu juga PKM tadi eksakta itu ada hubungannya dengan tadi ya lab-lab IPA. Nah kalau sosial humaniora ini adalah PKM yang fokusnya itu adalah ke tadi sosial atau namanya humaniora. Apa itu berhubungan kebudayaan, kemudian berhubungan dengan sosial masyarakat. Itu bisa. Contoh misalnya, sarannya Bu Lori kalau misalnya mau cari topik, itu topik-topik yang saat ini sedang viral. Contoh mau kritik, kayak kok remaja saat ini itu banyak bullying. Itu. Kemudian kenapa ya kok apa ini namanya saat ini kekerasan untuk wanita itu semakin tahun itu semakin meningkat. Nah, itu apakah bisa masuk? Apa itu masuk ke RSH, Bu? Iya, itu masuk. Kemudian misalnya mau membuat suatu rancangan keputusan, ini mungkin ada hukum ya, berkaitan dengan apa ini namanya hukum untuk teman-teman disabilitas atau untuk apa ini namanya edukasi berkaitan dengan
apa ini namanya masyarakat berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia itu bagaimana, itu diperbolehkan. Nah, kalau misalnya dengan humaniora itu juga ada hubungannya dengan kebudayaan, teman-teman. Jadi kayak misalnya contoh yang paling konkret ya, karena di sini tuh banyak sekali ya dari Magetan, Madiun, Ponorogo. Nah, itu coba dilihat di lingkungan sekitarnya atau di tempat kalian tinggal itu ada kebudayaan itu yang semakin lama ya, kebudayaan itu terkikis. Contoh yang sering dibahas itu adalah berkaitan dengan uh, apa itu namanya reok Ponorogo kan seperti itu ya. Nah, edukasi untuk anak-anak reok Ponorogo ini agar kebudayaan di Ponorogo itu bisa ditanamkan mulai dari dini ini bagaimana caranya? Seperti itu. Kemudian misalnya, kenapa kok di mana di Jember itu ada namanya festival kebudayaan yang bisa terjadi setiap tahun dan itu bisa mendatangkan wisatawan seperti itu ya. Coba di Magetan. Magetan bisa enggak kalau misalnya dibuat konsep apa itu namanya suatu festival juga. Kalau misalnya di Jember itu adalah dengan mungkin dengan batik atau apa. Nah, karena Getan itu identiknya dengan bambu, akhirnya membuat festival apa itu namanya semua serba bambu. Kayak misalnya permainan menggunakan bambu, terus kemudian apa ini namanya apa membuat desain pakaian itu juga dari bambu. Nah, itu boleh disarankan. Jadi RSH dan itu nanti luarannya menjadi suatu buku dan itu bisa diberikan kepada pemerintahan yang ada di Magetan, misalnya ada di dinas. Jadi kita itu meneliti kebutuhan dari masyarakat tentang festival itu, kemudian apa itu namanya potensi yang ada di Getan itu sebesar apa, kemudian dari itu kita melakukan analisis, kemudian diberikan warannya adalah ke masyarakat atau ke pemerintah daerah. Itu bisa seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya yaitu ada PKM-PM, yaitu adalah PKM pengabdian kepada masyarakat, di mana di sini ada syarat utama untuk PKM-PM. PKM-PM ini wajib memiliki mitra. Mitra itu apa, Bu? Mitra itu pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini adalah syaratnya itu harus mitra yang non-profit. Nah, mitra yang non-profit ini itu apa, Bu? Mitra yang non-profit itu adalah misalnya sekolah, panti asuhan, apa itu namanya lapas, kemudian apa ini namanya posyandu, PKK, Karang Taruna. Ini adalah mitra yang non-profit, di mana ini bisa diberikan program-program yang ada di masyarakat itu, kemudian kita bisa memberikan solusi. Nah, syaratnya PKMPM itu tadi. Yang pertama, bermitra ya dengan mitra yang non profit. Kedua, masalah yang ada, jadi isinya PKM ini itu adalah PKM yang berisi masalah yang ada di masyarakat atau mitra. Kemudian mahasiswa kalian tim itu memiliki solusi apa? Seperti itu. Itu ingatnya itu untuk PKM PM. Kemudian selanjutnya yaitu adalah PMPI, yaitu adalah penerapan IPTEK. Di mana di sini PKMPI adalah sama, ada hampir yang samanya dengan PKMPM, tapi berbeda. Kalau PKMPM tadi itu adalah mitra yang non-profit. Kalau PKMPI ini adalah mitra yang hukumnya adalah mitra yang memiliki profit. Itu apa? Ada apa itu namanya UMKM. Nah, UMKM ini kan memiliki profit ya. Kemudian ada juga koperasi. Kemudian ada juga pegadaian seperti itu. Jadi segala UMKM itu bisa apa itu namanya dimasukkan ke IPTEK. Nah, masalahnya Bu, tapi kok ini judulnya IPTEK? Ini UMKM yang menerapkan apa? Jadi kita tujuan utamanya di IPTEK itu adalah menambah profit dari UMKM. Seperti itu.
Gimana? Jadi kita bisa menciptakan suatu software atau suatu mesin yang gunakan untuk meningkatkan profit dari mitra kita. Seperti itu. Contoh misalnya di mana ini namanya di Magetan itu kan yang terkenal itu ada dua. Kalau kulinernya ya kemarin belum dilihat banyak ya. Kayak misalnya tadi ada yang berkaitan dengan bambu, kerajinan bambu. Nah, ini itu biasanya kalau boleh datang ke mitranya, kemudian dilihat di sana, diamati. Kalau misalnya mau bikin kerajinan bambu, mau dibuat tas, itu kalau dengan tenaga manusia, mulai dari apa ya, kayak merapikan, menghaluskan, itu membutuhkan waktu berapa lama? Seperti itu. Nah, akhirnya ada ide. Idenya apa, Bu? Yaitu adalah membuat suatu mesin press. Jadi kayak misalnya apa itu namanya bambunya itu dimasukkan ke alatnya itu keluar dari alat mesinnya itu sudah halus. Kemudian standar gepengnya itu atau standar ketebalnya itu sama. Seperti itu. Nah, itu adalah cara bagaimana kita untuk tadi mempercepat produksi UMKM itu sehingga bisa menambahkan profit kepada UMKM-nya. Nah, kalau misalnya dengan manusia, misalnya satu satu bikin apa itu keranjang dari sesek itu aja membutuhkan waktu misalnya 1 hari gitu kan ya. Tetapi karena dengan adanya bantuan alat itu, alat yang kita buat, itu akhirnya hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk satu. Seperti itu. Nah, otomatis kalau misalnya 3 jam sehari itu apa itu namanya berapa tas yang dihasilkan sehingga harapannya bisa menaikkan profit dari UMKM-nya. Kemudian selanjutnya yaitu ada PKKC. Nah, ini kalau kalau iptek tadi berhubungan dengan teknologi ya. Nah, kalau KC ini adalah sama berhubungan dengan teknologi, tapi luaran utamanya dia boleh berupa prototype atau berupa software seperti itu. Nah, KC ini adalah PKM yang mengarah tentang kalian memiliki ide tentang apa itu namanya software apa atau hardware apa gitu. Tetapi kalau KC ini tidak perlu sampai terapkan ke masyarakatnya. Jadi kita boleh membuat suatu desainnya atau suatu produk barangnya itu berupa juga prototipe itu juga boleh seperti itu. Ini untuk KC, tapi ada hubungannya dengan apa ini keterbaruan teknologi seperti itu. Contoh ya misalnya mau membuat AI itu kan sekarang banyak dan Bu Lori lihat juga sekarang mulai gambar itu sudah ada. Kemudian apa ini namanya tanya tentang tugas menjawab soal itu juga ada. Ada nggak AI itu yang bisa memberikan kita khusus untuk kesehatan, membuatkan program tentang belajar, membuatkan program tentang kesehatan. Nah, itu boleh enggak, Bu? Seperti itu kalau AI-nya itu dibuatnya dalam bentuk software untuk diupload di aplikasi misalnya di Play Store atau apa. Apakah bisa? Jawabannya bisa dan boleh. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya selain KC, nah itu ada namanya karya inovatif. Nah, kalau KC tadi itu tuh diperbolehkan hanya sampai di prototype. Kalau di karya inovatif itu produknya harus ada. Seperti itu. Jadi di sini sama, yaitu adalah penerapan teknologi, ya. Tetapi kalau di sini, kalau misalnya kita mau bikin mesin atau enggak bikin suatu alat yang digunakan untuk apa ya namanya, eh, membuat kita, membantu untuk teman-teman yang mungkin kena stroke agar tangannya bisa bergerak, kemudian bikin kayak misalnya alat terapinya seperti itu. Itu bisa, Bu, bisa masuk ke KI. Tapi kalau membuat alatnya atau desain alatnya untuk KI ini itu harus ada alatnya, tidak boleh dalam bentuk prototipe atau desain seperti itu. Selanjutnya yaitu ada PKMK. Lah ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki
jiwa entrepreneur yang suka dengan kewirausahaan, jual beli barang atau apa, itu tuh boleh masuk ke bidang ini atau ke skim ini. Di mana PKMK ini itu adalah teman-teman boleh kayak misalnya menjual barang. Nah, di sini barangnya dikasih tanda kutip sama Bu Lori, diharamkan untuk membuat makanan. Apalagi makanannya itu berupa permen, berupa jelly, berupa keripik, berupa kerupuk, atau yang lainnya. Jadi lebih disarankan adalah menjual di PKMK itu adalah berupa barang, boleh baju, boleh jilbab, atau barang-barang apapun, makanan, seperti itu. Atau yang kedua, diperbolehkan juga itu adalah di bidang jasa, seperti itu. Jadi kayak misalnya memilih apa itu jasa itu apa Bu? Kayak misalnya mungkin di olahraga itu ada kayak misalnya personel training. Nah, kalau personel training untuk anak apa itu namanya remaja atau ndak usia dewasa itu sudah banyak. Nah, kalau misalnya mau bikin suatu jasa personal training untuk anak-anak disabilitas atau untuk anak-anak yang memang suka olahraga. Nah, itu boleh seperti itu. Atau kayak misalnya mau apa itu namanya jualan jilbab yang multifungsi. Jadi kayak misalnya jilbabnya bisa dipakai segi empat, bisa dipakai insan, terus jilbabnya bisa apa itu ada maskernya, bisa dijadikan mukena, itu tuh juga bisa. Atau kayak misalnya dulu apa itu namanya mahasiswanya Bu Lori itu adalah ini tas dengan bahan baku apa namanya banner bekas seperti itu. Kemudian karena pada saat itu lagi tren-trennya adalah peralatan untuk corona, maka apa ini namanya tas itu didesain dari bahan bekas tetapi memiliki multifungsi untuk berkaitan dengan corona. Apa itu penggunaan corona. Seperti itu. Apa itu tempat untuk tisu basah, tempat untuk desinfektan dan lain sebagainya. Itu jadi sekali orang bawa tas itu multifungsi seperti itu. Kemudian ada juga yang pernah itu adalah tas yang langsung put dengan ini jas hujan karena secara bulan ternyata Indonesia ini lebih dominan adalah dengan musim hujan yang cukup lama misalnya. Atau kalau misalnya di Magetan teman-teman punya ide apa itu tasnya bisa juga digunakan untuk apa ini namanya ada payungnya seperti itu juga bisa. Kemudian selanjutnya yaitu ada namanya apa itu namanya VGK. Nah, ini adalah skim yang bisa digunakan oleh teman-teman yang suka tentang konten atau video kreator. Jadi ini digunakan apa ini namanya teman-teman yang suka sekali berkaitan dengan konten kreator atau membuat video. Tapi ini biasanya dihubungkan dengan permasalahan yang ada di SDGs. Kalau nggak salah ada 17 atau 18 topik itu ya. Itu boleh apa itu namanya dimasukkan di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada yaitu adalah berkaitan dengan karya tulis ilmiah. KI. Nah, KI sama GFK ini memiliki karakteristik yang berbeda, teman-teman. Kalau PKMR sampai PKM VGK itu kita membuat proposal. Tapi kalau misalnya untuk yang apa ini namanya KI karya tulis sama yang gagasan futuristik itu hanya membuat kayak semacam artikel seperti itu. Kalau KI itu berdasarkan dari setnya. Sementara kalau misalnya GFK itu adalah ini teman-teman yang suka memiliki imajinasi yang luar biasa, ya itu boleh dituliskan di GFK itu. Kayak misalnya mungkin tahun 2050 handphone itu sudah transparan. Kemudian kecanggihan handphone itu seberapa. Kemudian nanti pesawat apa itu namanya kayak misalnya saat ini yang lagi gencar itu kan mobil yang apa itu namanya tenaganya itu sudah banyak menggunakan
listrik ya. Nah, suatu saat siapa tahu misalnya ada dari sumber daya alam yang lainnya itu juga bisa dibuat apa itu namanya dibuat sebagai bahan baku untuk eh, kendaraan seperti itu. Bisa slide Bu Marni selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu aturan ya teman-teman berkaitan dengan yang ada di dalam setiap skim adalah berkaitan kriteria keilmuan, di mana kriteria keilmuan yang ada itu disesuaikan dengan bidangnya atau disesuaikan dengan kemampuan atau bidang keilmuan teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menerapkan suatu atau mau membuat suatu proposal itu juga kan ini setiap mahasiswa wajib memiliki apa itu memproposal ya. Itu kalau sarannya Bu Lori adalah tidak jauh-jauh dari bidang keilmuan kalian. Kalau misalnya yang mau tentang hukum juga fokusnya adalah ke hukum. Kalau PJKR itu juga fokusnya ke PJK apa tuh olahraga ya kan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ilmu komunikasi ini banyak ini biasanya yang berkaitan dengan sosial dan yang lain sebagainya, itu tuh bisa. Nah, disarankan itu adalah tidak boleh kalau misalnya ini di prodinya Bu Lori, gara-gara dia ketuanya adalah PJKR, maka anggotanya dari 3 atau 5 itu semuanya prodi PJKR. Tidak boleh. Jadi disarankan itu adalah lintas bidang dan itu disesuaikan dengan judul atau program yang mau dibuat. Contoh, kayak misalnya Bu Lori ingin membuat media ya, media membaca literasi untuk anak-anak disabilitas. Misalnya seperti itu ya. Nah, medianya yang mau dibuat Bu Lori ini adalah aplikasi. Aplikasi Android yang itu digunakan untuk teman-teman disabilitas. Ya, literasi di bidang olahraga misalnya. Jadi literasinya mereka membaca, kemudian ada kegiatan untuk melakukan aktivitas fisiknya. Seperti itu. Nah, ketuanya boleh dari PJKR. Nah, ya kan? Kemudian yang ada hubungannya dengan literasi, boleh juga ngajak teman-teman dari FBS atau dari ilmu komunikasi. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk membuat softwarenya tidak apa itu namanya PJKR tidak bisa, ilmu komunikasi tidak bisa, maka boleh bekerja sama dengan teman-teman yang ada di TI. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk teman-teman disabilitasnya karena kurang paham tentang itu ya akhirnya mengajak kolaborasi dengan mahasiswa PLB yang ada di kampus 2. Apakah boleh Bu seperti itu? Boleh, selama itu dalam satu universitas itu diperbolehkan. Dan malah disarankan untuk kolaborasi antar bidang atau antar prodi atau antar fakultas. Seperti itu. Kemudian jumlah jumlah dari anggota. Bu, saya kayaknya kalau misalnya sendiri untuk melakukan kegiatan itu boleh kok hanya satu saja. Jadi jumlahnya tidak 3. Apakah boleh? Tidak boleh. Kalau ketentuannya di buku pedoman itu bilangnya adalah program ini bisa dilakukan 3 sampai 5 mahasiswa, maka apa itu 3 sampai 5 mahasiswa? Untuk minimal maksimalnya adalah apa itu 5. Kemudian juga dilihat dengan pendanaan. Nah, pendanaan di sini ya itu khusus untuk apa itu namanya RE, kemudian RSH, kemudian KPM, PI, KC, KI, sama VG. Ini adalah dananya 6 sampai 10 juta. Ini yang didanai oleh Belmawa. Nah, beda dengan GFK dengan AI tadi yang Bu Lori bilang berkaitan dengan artikel, itu dia mendapatkan intensif. Intensif dah. Jadi membuat artikel itu kemudian nanti apa ini namanya kalau dinyatakan lolos maka otomatis teman-teman akan mendapatkan dana dari Belmawa. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya itu adalah berkaitan luaran wajib. Luaran wajib di sini itu setiap skim memiliki luaran yang berbeda.
dan ada beberapa yang sama. Contoh misalnya di sini yang ada adalah misalnya di PKM RE. RE ini dan RSH itu wajib memiliki apa itu namanya artikel, ya kan? Nah ini artikel. Nah sementara untuk K ini itu harus berupa produknya. Kemudian untuk M ini adalah mitranya. Sorry kok mitranya, buku pedoman. Kemudian PI ini juga buku pedoman. Nah ini kayak yang tadi yang dijelaskan Bu Lori. Bisa juga berupa prototipe atau produk fungsionalnya. Kemudian kalau di sini itu adalah juga apa ini namanya produknya yang sudah berfungsi seperti itu. Kemudian kalau VGK ini adalah apa itu namanya publikasi di bidang YouTube-nya atau videonya. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman, dalam penulisan proposal itu kita hukumnya adalah wajib untuk mengikuti pedoman yang 2024. Mulai dari spasi, font, margin kanan kiri, kemudian halaman yang harus ada, maksimal halaman dalam proposal, lampiran-lampiran yang ada di proposal, itu hukumnya wajib. Seperti itu. Kemudian proposal itu juga harus berisi tentang inovatif dan kreatif. Bisa ditunjukkan dalam bentuk apa, Bu? Kalau misalnya ingin menarik dari menarik dari pihak juri, yaitu dari judul atau topik. Nah, nanti mungkin Bu Marni boleh men-share ya judul-judulnya apa saja yang unik-unik itu boleh nanti. Kemudian tadi yang disarankan Bu Lori harus lintas bidang, kemudian diusahakan untuk beda angkatan. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya, Bu harus beda angkatan, Pak. Saran saya di kampus 5 itu adalah mahasiswa baru semua dari angkatan 2024. Nah, kalau minta saran anggota, apa itu namanya boleh tanya ke korprodi atau ke dosennya yang bisa dihubungkan dengan kampus 2. Nanti insya Allah akan bantu sama Bu Lori dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Seperti itu. Kemudian teman-teman boleh membuat jadwal matrik. Nah, kapan ini pengumpulannya, deadline-nya ini kapan, itu tuh harus dibuat matriknya. Kemudian menentukan juga dosen yang berkompeten sesuai dengan topik yang telah ditetapkan oleh teman-teman. Seperti itu. Next, Bu Marni. Nah, ini adalah tipsnya ya. Tadi mungkin sudah berkali-kali juga dijelaskan sama Bu Lori. Jadi kalau misalnya kita membuat tim yang jelas-jelas tadi itu adalah semua bidang PKM itu adalah tim. Jadi kita itu kalau misalnya sudah membentuk tim, maka harus ada pembagian tugas kinerja. Sesuai dengan apa? Kompetensi yang tadi dijelaskan sama Bu Lori. Kalau misalnya membuat buku, tapi bukunya itu untuk teman-teman dissertasi, teman-teman PJKR pasti tidak bisa. Jadi boleh berbagi. Kayak misalnya nanti ada yang bagian promosi video siapa, berarti dia yang harus bisa tentang video, editing video dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Tadi anggota tim yang berkompeten dan jika bisa dalam satu tim itu ada yang bisa untuk desain grafis atau editing video. Tadi yang sempat dijelaskan oleh Bu Lori ya. Kemudian yang tiga yaitu adalah cari anggota yang berkompeten untuk publikasi media sosial. Ini juga akan mempermudah karena salah satu tagihan utama dalam PKM itu adalah kalian harus membuat akun media sosial dan itu juga harus kalian edukasi ke masyarakat secara langsung dan disebarkan ke seluruh dunia. Seperti itu. Oke. Next. Nah, ini ya mungkin sedikit saran Bu Lori berkaitan dengan proposal. Kalau misalnya mau pertanyaan baik, ini apa yang dilakukan Bu? Caranya adalah ini, penentuan topik. Topik ini boleh juga berisi tentang problem prioritas nasional, regional, atau internasional. Maksudnya bagaimana Bu? Topik-topik, tulis aja di Google, masalah problem prioritas yang ada di Indonesia, problem prioritas yang ada di dunia. Nah, itu kemungkinan akan muncul. Biasanya itu berkaitan dengan kemiskinan, kemacetan yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia,
kemudian masalah gizi, misalnya angka stuntingnya ada di dunia, kemudian atau yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu apakah boleh, Bu? Boleh. Seperti itu. Jadi idenya boleh dari manapun. Kemudian menggunakan data yang berkualitas berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang dimaksud dengan kuantitatif ini apa, Bu? Jadi kalau kuantitatif ini adalah data yang diperoleh dari apa itu temuan angka. Jadi kayak misalnya teman-teman mau melihat berapa persen ya angka kemiskinan yang ada di Indonesia, itu boleh dilihatnya dari Badan Statistik atau yang lainnya. Kemudian kalau kualitatif ini bisa contoh kecilnya didapatkan dari mana, Bu? Berita-berita yang ada di media sosial berkaitan dengan hasil wawancara, dokumentasi, video tentang data analitik berkaitan dengan perkembangan yang ada di Indonesia ataupun di apa itu di dunia internasional seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah harus menjelaskan berkaitan dengan solusi yang ingin diberikan. Jadi kayak misalnya solusi yang mau diberikan itu tentang apa? Mau membuat media, medianya itu isinya apa saja? Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian metode atau caranya ini bagaimana caranya agar bisa di apa ini namanya apa itu namanya dilakukan di masyarakat atau diterapkan seperti itu. Yang terakhir adalah memanfaatkan apa itu manfaat itu bisa digambarkan dengan jelas dan penekanan kepada bidangnya. Jadi kayak misalnya tadi ke PKMK maka berhubungan dengan profitnya, menaikkan profit atau mendapatkan income untuk apa itu namanya dari hasil penjualan dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Next, Bu. Nah, adalah berkaitan dengan dana ya teman-teman. Intinya nanti dana tadi tidak boleh lebih dari batas maksimalnya yang sudah ditentukan di pedoman. Kemudian teman-teman sarannya Bu Lori adalah itu lihatnya adalah berkaitan dengan ini pembagian antara dana dari Belmawa dan dana dari perguruan tinggi. Belmawa itu memberikan dananya adalah 6 sampai 10 juta. Universitas itu dianggarkan maksimalnya adalah 2 juta. Seperti itu. Nah, ini harus ada rinciannya. Jadi, meminta dana 10 juta itu digunakan untuk apa? Untuk beli peralatan kah? Untuk cetak buku kah? Atau transportasi kah? Atau untuk yang lainnya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah strategi didanai. Jadi begini teman-teman, sekarang itu kita itu posisinya masih di bawahnya ini. Ya kan ya? Karena apa? Karena mungkin teman-teman masih punya topik, tapi belum menulis gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin PKM-nya didanai tadi harus memiliki motivasi yang kuat dan membuat teamwork yang kuat. Kemudian juga harus menyesuaikan proposal itu sesuai dengan pedoman. Karena apa? Karena proposal itu secara seleksi itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, seleksi administrasi. Jadi kalau misalnya seleksi administrasi ini kalian dinyatakan lolos sesuai dengan buku pedoman, maka proposal kalian akan lolos di seleksi isi. Setelah seleksi isi lolos, maka dinyatakan lolos. Tapi kalau misalnya dari administrasi saja itu dikatakan tidak lolos, otomatis sudah tidak akan lolos. Tidak akan masuk ke tahap selanjutnya. Kenapa kok tadi Bu Lori bilang hukumnya adalah wajib kalau mau apa itu menulis itu sesuai dengan pedoman. Seperti itu. Kemudian pemilihan topik ya, itu tadi harus yang up to date. Kira-kira yang saat ini lagi booming-boomingnya apa? Kayak misalnya coba dibayangkan perpindahan untuk yang IKN. Nah, IKN itu kalau misalnya orang akan banyak datang ke IKN untuk makanan di sana itu apakah sudah siap? Kemudian untuk apa ya yang berkaitan bahan pangan, minum atau berkaitan dengan kinerja yang akan ada di sana, pembelajaran yang akan di sana, itu bagaimana? Nah, itu boleh. Nah, dari satu IKN itu aja sudah banyak topik yang bisa kita dapatkan. Seperti itu. Kemudian juga harus dan wajib melakukan bimbingan dosen. Nah, untuk di PIMNAS, ya, belum Bu, masih yang tadi satunya Bu. Nah, yang di PIMNAS itu adalah strategi menuju PIMNAS ini berhubungan dengan tadi
yaitu adalah detail rencangannya. Jadi kalau di sini itu pasti dinai ya. Kalau misalnya sudah naik ke sini itu pasti didanai seperti itu. Tapi di sini setelah didanai, program yang tadi sudah kita rancang itu harus terapkan. Kemudian harus mendokumentasikan, dokumentasi logbook, laporan kemajuan, artikel, seperti itu. Kemudian ada outputnya, produk yang dijanjikan apa, kemudian publikasi yang dibuat, yang dijanjikan itu apa, kemudian laporan kemajuan dan laporan akhirnya itu juga ada. Seperti itu. Oke, next Bu. Nah, ini substansi yang bisa dikembangkan. Ini mohon Glory masih masuknya adalah ke olahraga ya. Jadi sebenarnya jadi begini, kalau mau menentukan masalah atau topik itu teman-teman boleh melakukan observasi secara langsung. Observasi itu caranya bagaimana, Bu? Datang langsung ke lokasi, amati. Kayak misalnya pengrajin apa ya, ke pengrajin bambu tadi, datangi. Kira-kira lihat ada sampah yang nggak digunakan nggak? Proses produksinya berapa lama? Kemudian pelaksanaannya berapa lama? Lah, cari masalah berkaitan dengan gap-nya. Kemudian kemarin Dori juga tahu itu di Magetan itu juga banyak ternyata untuk desa atau kecamatan ya kemarin itu yang berkaitan dengan kecotnya. Nah, sementara ini yang terkecil kecotnya mungkin diongseng-ongseng, ya kan? Atau mungkin dibuat keripik atau yang lainnya. Lah, kalian punya apa itu namanya ide apa berkaitan dengan yang ada di masyarakat itu bisa dikembangkan. Jadi boleh datang kayak misalnya ke komunitas yang tadi orang UMKM-nya, kemudian panti jompo yang ada di daerah Magetan, Madiun, Ponorogo itu juga bisa. Kemudian lapas remaja, lapas dewasa dan lain sebagainya, yayasan, SLB, lab atau yang lainnya itu bisa, itu namanya kalian bisa mengeksplor masalah dimanapun. Jadi sarannya Bu Lori adalah duduk amati dulu ada apa di sekitar kita seperti itu. Kemudian setelah menemukan masalah baru merancang, rencanakan, dikembang apa itu rencanakan tentang programnya atau membuat media itu media pembelajaran itu berkaitan dengan apa atau teknologi yang bisa digunakan itu apa seperti itu. Kemudian boleh juga kayak misalnya ini menelaah sejarah. Nah, sejarah-sejarah yang ada di Magetan, Madiun, Rogo, Ngawi dan lain sebagainya yang mungkin sudah mulai terkikis itu tuh juga bisa. Atau enggak apa ya kayak hukum itu hukum-hukum yang ada di daerah misalnya. Kalau misalnya ditelaah lebih dalam lagi itu tuh bagaimana? Seperti itu. Kemudian bisa juga dengan topik substansi membuat formula baru berkaitan dengan suplemen tadi yang dijelaskan Bu Lori, bahan kecantikan, minuman yang ada hubungannya dengan bidang kalian terutama ya. Kemudian strategi manajemen. Jadi ada juga yang berkaitan dengan manajemen olahraga. Kebetulan di sini mungkin juga di hukum juga ada berkaitan dengan manajemen kayak misalnya di pengadaan atau kalau misalnya kita apa itu orang yang menengah ke bawah itu mau lapor tentang hukum itu bagaimana itu juga bisa ataupun kesehatan dan lainnya. Jadi kalau misalnya topik itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Pokoknya kalian bisa mengamati gap-nya saja. Seperti itu. Next. Nah, ini. Jadi kinerja PKM itu Bu Lori bilangnya itu seperti mesin ya, roda ya. Jadi kebetulan di sini itu adalah melibatkan 3 mesin utama. Apa? Yaitu adalah perguruan tinggi, kemudian dosen pendamping, kemudian di sini mahasiswa. Nah, kebetulan di sini untuk perguruan tinggi sudah bergerak ini rodanya. Dengan bentuk apa, Bu? Sosialisasi yang dilakukan secara online atau offline, ya kan? Kemudian insya Allah untuk semua dosen yang ada di kampus 5, dosen pendampingnya siap mendampingi kalian, ya kan? Nyatanya saat ini aja semangat untuk mengikuti kegiatan. Nah, untuk selanjutnya siapa ini yang ditunggu? Mahasiswanya. Terus membuat proposalnya. Gitu. Kalau misalnya perguruan tinggi jalan, dosen pendampingnya ada, tetapi proposal atau mahasiswanya tidak bergerak, maka mesin itu juga tidak akan bergerak. Sama halnya, proposalnya ada, ya kan ya? Proposalnya ada, dosennya sudah buat,
perguruan tingginya nggak mau memberikan apa-apa. Misalnya bantuan untuk administrasi atau yang lainnya, itu juga tidak akan bergerak atau tidak akan bisa. Maka dari itu teman, agar PKM itu bisa berjalan, ketiga roda ini itu harus berjalan. Seperti itu. Ya, itu. Terus tetap semangat untuk belajar PKM. Makasih, itu mungkin saran dari Bu Lori berkaitan dengan materi hari ini. Ditunggu ide-ide kreatifnya, ditunggu motivasi semangatnya untuk sama-sama belajar. Kalau ada apa-apa boleh tanya langsung ke Bu Lori, boleh langsung tanya ke pendampingnya, ke Korprodi juga boleh. Seperti itu. Mungkin monggo untuk Bu Marni waktu dan tempat saya kan. Oke, terima kasih kepada narasumber, Bu Lori. Nah, ini sangat menarik sekali, banyak sekali scam-scam yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Dan ini saya yakin mahasiswa termotivasi untuk berprestasi dan berkontribusi dalam kegiatan PKM ini. Nah, ini untuk mungkin waktu dan tempat bisa dipersilahkan ya untuk bertanya nih. Ada 3 kesempatan yang bisa diberikan mungkin kepada adik-adik mahasiswa, dipersilahkan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Bisa disampaikan langsung ke Bu Lori nantinya. Ya, begini, untuk membuka saya Bu Marni. Begini teman-teman, kalau kalian mau berdiskusi tentang PKM-nya, Bu Lori yakin ini ya akan sulit gitu. Begini, tadi Bu Lori menjelaskan banyak hal. Mungkin yang bisa kita diskusikan adalah ide dulu. Oh, Bu, saya dari Metan, desa ini. Tempat saya banyak petani, misal semangka, misalnya seperti itu. Nah, ternyata limbah sampah apa semangka tidak digunakan oleh petani itu tuh banyak. Nah, ternyata apa itu semangka ini bisa digunakan untuk ini, atau saya punya masalah ini, Bu. Kira-kira solusinya apa ya? Idenya apa ya? Seperti itu juga boleh. Jadi coba aware dulu, diingat-ingat di rumah ini ada apa aja ya. Enggak misalnya Bu, saya punya temen, ya kan ya. Kalau misal mau melakukan aktivitas fisik gitu loh atau olahraga loh, dikit-dikit dia mau pingsan, dikit-dikit mau pingsan. Misalnya punya asma, kemudian punya kenalan. Benar nggak ya katanya orang kalau misalnya olahraga renang itu bisa memperbaiki asnya seseorang. Atau kayak misalnya daun A itu bisa formulanya untuk ini ya. Apakah boleh Bu? Boleh. Coba untuk saat ini diskusinya itu dulu. Nah, sambil penulisan proposalnya, nanti teman-teman boleh membaca buku pedoman yang sudah di-share di grup. Seperti itu mungkin dari Bu Lori untuk awal biar terlalu banyak ya. Boleh juga untuk yang di teman-teman hukum, ilmu komunikasi, dan BJKS. Ya, monggo buat adik-adik yang mau sharing mungkin ada apa ide-ide untuk yang bisa dijadikan bahan untuk PKM-nya. Ini Bu Marni ada di apa di chat ini berkaitan dengan topik judul. Bu Marni mungkin bisa share yang saya kirim yang PDF tadi Bu berkaitan dengan yang dinyatakan lolos PIMNAS saja. Itu biasanya otomatis apa judulnya itu yang unik-unik yang Iya. bagus-bagus. Biar ada gambaran teman-teman dalam menentukan judul itu siapa. Pak, boleh bantu. Nah, yang ketahu
Di bawah yang daftar nama untuk tabel biasanya ada tabelnya. Bentar nih, Bu Lori. Iya, aman. Atau ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Boleh juga, boleh raise hand, kemudian menanyakan secara langsung. Boleh raise hand mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Lori. Bu Lori, mohon maaf untuk tadi untuk yang di-share yang file yang mana ya, Bu? Sebentar. Yang PIMNAS, yang tertabel ada nama-nama yang lolos PIMNAS itu Bu, dari semua universitas. Oke, yang PIMNAS, yang menang PIMNAS. Ya udah, saya aja. Nah, ini teman-teman. Nah, coba dilihat ini. Ini kan rata-rata bisa di-zoomkan sedikit. Mungkin coba dicari yang UNESA, Bu. Atau kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ini aja. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi kayak misalnya di sini, contoh bisa dibesarkan sedikit, Bu. Saya coba untuk ini ya, coba untuk share screen Pak ya. Oke, coba. Apakah ini terlihat teman-teman? Nah ini. Ini adalah perguruan tinggi, nama-nama yang lolos untuk PIMNAS. Nah, jika dalam penentuan topik yang di sini, ya nanti boleh teman-teman lihat. Contohnya kayak misalnya ini. Mungkin karena di sini banyak yang ini ya.
Nah, ini. Jadi ini sepertinya adalah berkaitan dengan RE. Ya, di sini adalah kakak kelas kalian, namanya Vijihana, di mana ini dia pengaruh pemberian molase dan air G, ini RE ini terhadap kualitas nata dari limbah semangka. Nah, ini RE sepertinya. Kemudian ada lagi yaitu ini. Nah, ini yang dikatakan dengan inovatif ya, atau enggak kreatif tadi ya. Ini judulnya adalah Wonder C, yaitu adalah penguatan kompetensi sosial emosional anak perilaku perundungan basis to see learning guna mewujudkan lingkungan eksklusif di Kampung Pelangi Surabaya. Ini sepertinya PKMPM ini. Nah, Wondersea itu apa? Wondersea itu yang tadi yang dijelaskan Bu Lori, nama programnya. Jadi kalau kita mau membuat topik atau judul itu tuh boleh nama program itu dimasukkan seperti itu. Seperti itu. Nah, contoh ini juga, ini PKMPM ini juga. Kuantum hipnoterapi berbasis Queen, ya kan, massage bagi anak tunanetra. Nah, ini juga PKM. Nah, ini kan dari judulnya saja, ini kan sudah sangat menarik ya. Di mana di sini mereka menggunakan istilah keren yang itu bisa menggambarkan tentang program yang akan dibuat. Nah, contoh kayak misalnya ini, integrasi budaya lokal ke dalam metode cognitive language teaching untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa ekstrakurikuler SMPN 15 Bekasi. Jadi tadi yang disarankan sama Bu Lori, kalau misalnya mau menentukan topik, bikin topik itu yang sekiranya juri ini bertanya-tanya, ini nih apa ya? Lah kayak ini, misalnya apa ini namanya berkaitan dengan art stretch. Apa yang peningkatan kepercayaan diri anak terindentifikasi HIV Rumah Pandawa dengan metode apa ini dialectical behavior therapy sebagai persiapan pembukaan status HIV. Nah, ini fokusnya adalah ke komunitas-komunitas yang memang terkena untuk HIV. Nah, kalau misalnya saya Bu di Magetan ada enggak komunitas misalnya teman-teman difabel, teman-teman yang suka olahraga, teman-teman yang peduli hukum, yang peduli pendidikan, itu apakah boleh? Boleh. Seperti itu. Nah, kayak misalnya ini juga apa ini? Drylands farming, yaitu adalah penguatan potensi karang tanah berbasis agro edutainment and smart innovation menuju transformasi pertanian presisi 3E di Dusun Ngawis Gunung Kidul. Nah, ini di Jawa Tengah. Nah, ini bisa kayak misalnya mau, jadi nggak boleh sama ya judulnya ya, tetapi nama programnya dibuat beda, tetapi tujuannya itu dibuat hampir sama. Jadi kalau Bu Lori bilang ke mahasiswanya Bu Lori itu amati, modifikasi, kemudian amati, ya kan, kemudian ditiru, tetapi dimodifikasi. Jadi pakai istilahnya adalah AMT itu, seperti itu. Itu teman-teman yang bisa kita lakukan. Nah, ini nanti di-share Bu Lori di grup ini ya Bapak Ibu dosen ya. Monggo kalau misalnya teman-teman mau menggunakan. Nah, ini keren ini juga. Ini Bu Lori lihat 3 tahun terakhir Ganesha selalu memberikan topik khusus untuk ini. Apa itu? Unjuk kreasi kolaborasi teman-teman tunarungu dan tunanetra dalam tari kreasi diiringi depuplak bantu audio digital di Sanggar Seni Widya. Nah, kayak gini nih teman-teman boleh. Kayak misalnya di Magetan mungkin ada tari khas Magetan, kemudian diajarkan kepada teman-teman difabel. Nggak harus dengan tunarungu dan tunanetra. Misalnya untuk teman-teman yang tunanetra, atau enggak untuk teman-teman yang apa namanya tunarungu, atau enggak kepada yang tunagrahita. Itu juga bisa. Seperti itu. Dan yang lainnya.
Nah, mungkin monggo teman-teman yang memiliki ide masalah yang dari lingkungan itu boleh di-sharing di sini. Itu mungkin Bu Marni. Sorry. Ya, Tadi ada judul-judul yang bisa kita contoh ya Bu ya, untuk yang ya, ide-ide untuk yang dari berbagai scam yang oke nantinya akan ditiru oleh tadi ATM katanya Bu ya, oleh ya. mahasiswa kita nantinya. Oke, ini karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11. Mungkin dicukupkan. Terima kasih banyak kepada Bu narasumber, kepada Ibu Direktur, Wadir, dan Mbak Wadir. Terus untuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir, Bapak Ibu dosen juga, yang Bapak Ibu Korprodi juga yang sudah turut serta hadir pada kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa PKM Batch 3 dengan berakhirnya eh, sosialisasi program Batch 3 mahasiswa PKM di sini. Untuk batch 3 ini berarti sesi yang terakhir. Untuk nanti siang ada sosialisasi dari BIF ya Bu ya, kalau Ya, tidak salah. benar. Nah nanti ini mungkin Wajib juga bisa loh, diikuti 2024. oleh, ya nanti silakan bisa join kembali di Zoom meeting yang sudah di-share di grup mahasiswa. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.